mengistiqamahkan kerja baik Bapak Ibu tidak mudah. Untuk itulah Allah berikan ganjaran pahala yang luar biasa. Tak kala kita meninggal nanti Bapak Ibu, malaikat turun menghibur kita, wala takhafu wala tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu cemas. Bukankah itu yang kita inginkan Bapak Ibu? Semua kita pasti akan meninggal Bapak Ibu. Semua kita akan meninggal. Dan tak akan meninggal itu malaikat datang kepada kita. Bukankah kita bahagia nanti Bapak Ibu? Tak kala malaikat itu datang, jangan takut, jangan cemas. Ini tempatmu surga yang telah dijanjikan Allah. Kuntum tu'adun. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ila nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan iman bagi kita. Imanlah yang mengantarkan kita ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan iman ini yang naik turun kita mampu menjaga dengan sebaik-baiknya sehingga kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon benar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan ibadah ini dengan istiqomah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami yang sangat kami banggakan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu, judul daripada pengajian kita subuh ini istiqamah yang dihubungkan dengan sholat. Istiqamah yang dihubungkan dengan sholat. Bapak Ibu, istiqamah yaitu konsisten kita dalam kebaikan adalah perkara yang teramat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan Bapak Ibu, uhibbu a'malu ilallah. Jadi amal yang dicintai oleh Allah itu adalah istiqamah Bapak Ibu, atau konsisten kita dengan amalan kita itu Bapak Ibu. Kita lihat dalam kehidupan ini Bapak Ibu ya, ada orang yang tidak istiqamah dalam hidupnya, ujung-ujungnya Bapak Ibu dia hilang kebahagiaannya. Begini, kalau kita misalnya di kantor Bapak Ibu ya, dan ini dalam keseharian kita Bapak Ibu, dalam di kantor kita misalnya banyak Bapak Ibu ya, ada istilahnya di mana-mana tempat-tempat yang banyak keuangannya Bapak Ibu ya. Tapi ada orang yang istiqamah, berapa rezekinya dia terima begitu Bapak Ibu. Bahkan desakan dari rumah tangganya Bapak Ibu, kenapa misalnya Bapak itu pangkatnya segitu, sedangkan uangnya banyak, dia bisa beli ini, tapi suami katakan sabarlah Bu, mang dak hak kita. Seperti itulah misalnya Bapak Ibu ya. Ada orang yang kadang-kadang berdagang Bapak Ibu. Nah, ada yang dia jual barang-barangnya itu, ya barang-barang dijualnya, dia orang sebelahnya Bapak Ibu berduyun orang berbeli di sana. Kemudian dibawanya anak bujangnya dekat dia jualan. Kenapa ya kita tidak jual beli gimana? Karena orang sebelah itu Bapak Ibu ya dikurangi timbangnya sehingga orang banyak ramai membeli ke tempatnya. Tapi bapaknya katakan kepada anak bujangnya sabar. Insyaallah seperti inilah memang kita lakukan terus dalam posisi kebenaran. Jadi Bapak Ibu, orang yang konsisten dalam kebaikan itu adalah perkara yang teramat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi tadi mengatakan uhibbu amalu ilallah. Ya, amal yang baik di sisi Allah itu adalah istiqamah itu Bapak Ibu ya. Istiqamah hingga disebut Nabi SAW yaitu hadisnya sebagai amal yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang mampu istiqamah Bapak Ibu dalam kebaikan, maka mereka akan merasakan kematian yang sangat indah. Jadi orang yang istiqamah itu Bapak Ibu merasakan nanti yang kesusahan yang ada di dunia sementara itu Bapak Ibu,
dia merasakan kematian yang indah untuk orang-orang yang istiqamah itu Bapak Ibu ya. Yang mana Allah katakan malaikat turun kepada mereka untuk memperlihatkan surga kepada mereka. Demikian seperti disebutkan yang maha biasa ya dalam surat Fusilat Bapak Ibu. Allah katakan ayat 41, surat 41 ayat 30. Di mana Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihi bisalat malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa absiru fil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menegakkan pendirian mereka, istiqamah dia dengan apa yang dia lakukan Bapak Ibu. Kemudian orang-orang yang istiqamah itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah janjikan Allah kepadamu. Menariknya Bapak Ibu, ketika Allah SWT memerintahkan setiap manusia istiqamah, maka perintah istiqamah itu beriringan nanti dengan salat ini Bapak Ibu, yang kita lakukan tiap hari ini. Jadi Bapak Ibu, orang yang istiqamah itu ya, dia akan bahagia. Malaikat akan turun, jangan cemas, jangan takut, inilah tempatmu. Malaikat tunjukkan surga baginya Bapak Ibu. Jadi istiqamah itu Bapak Ibu, kalau kita, itu yang kami contohkan dalam kehidupan kita mencari keuangan kita Bapak Ibu ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita baca Al-Quran itu 1 lembar sehari. Baca Al-Quran itu selebar, tapi istiqamah kita Bapak Ibu, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bersedekah Bapak Ibu, 100.000 sedekah kita bagus, tapi tidak sedekah-sedekah kita lagi. Lebih baik kita sedekah ya 2.000, 3.000 sehari Bapak, tapi istiqamah. So istiqamah itu tidak mudah. Mengistiqamahkan kerja baik Bapak Ibu tidak mudah. Untuk itulah Allah berikan ganjaran pahala yang luar biasa. Tak kala kita meninggal nanti Bapak Ibu, malaikat turun menghibur kita, wala takhafu wala tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu cemas. Bukankah itu yang kita inginkan Bapak Ibu? Semua kita pasti akan meninggal Bapak Ibu. Semua kita akan meninggal. Dan tak akan meninggal itu malaikat datang kepada kita. Bukankah kita bahagia nanti Bapak Ibu? Tak kala malaikat itu datang, jangan takut, jangan cemas. Ini tempatmu surga yang telah dijanjikan Allah. Kuntum tu'adun katanya. Jadi Bapak Ibu, untuk itu bagaimana kita mencarinya itu, harus kita istiqamah dalam hidup dan kita ini, ya, dalam hidup ini, yaitu dalam konsisten kita dalam kebaikan. Apa saja kebaikan Bapak Ibu? Sebab godaan-godaan untuk kita melakukan sesuatu hal sangat banyak sekali Bapak Ibu. Orang yang konsisten tadi, seperti kami katakan tadi Bapak Ibu, seorang pedagang misalnya, tahu betul dia, anak bujangnya ada sebelahnya, Pak, kita nak jual beli Pak, sedikit kita jual beli, bagaimana Pak? Kan seperti orang itu bagaimana? Ada orang jual barang palsu Bapak Ibu, sehingga dia ramai, sebentar orang beli di sana. Kami melihat Bapak Ibu 20 tahun yang lewat ya, waktu itu mobil kita cukup adalah 1-2 banyak lah mobil itu. Jadi kita beli barang ke pasar Bapak Ibu. Ada toko, ingat saya namanya toko Sinar Kumala Bapak Ibu ya. Dia menjual barang-barang asli, barang mobil-mobil ini asli Bapak Ibu. Awal-awalnya kebetulan kami belanja di sana Bapak Ibu, awal-awal juga dia buka toko, tidak ramai orang beli. Orang beli sebelah. Tapi Bapak ini menjual barangnya yang asli aja terus Bapak Ibu. Tidak ada yang KW-KW itu. Tapi akhirnya lama-kelamaan kami belanja di sana Bapak Ibu, udah ramai sekali, malah antrian orang jadinya di sana. Jadi tidak ada masalah kita konsisten itu Bapak Ibu. Orang akan menilai kita, Bapak Ibu. Kan ada jemaah kita yang sampai di sini baca Al-Quran tiap hari. Kan ada jemaah kita yang sampai di sini salat 5 waktu di masjid ini Bapak Ibu. Itu insya Allah pastikan Bapak Ibu. Insya Allah, Allah yang janjikan orang yang istiqamah itu Bapak Ibu. Wala takhfu wala tahzan, cik malaikat, jangan takut, jangan cemas. Surga tempatmu. In kuntum tu'adun, kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Allah yang inilah yang Allah janjikan kepadamu untuk orang yang istiqamah itu. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, orang yang istiqamah itu belum tentu pula susah dia dalam hidup ini Bapak Ibu. Malah seperti kami katakan tadi, ada toko yang istiqamah, dia menjual barang-barang yang bagus, dia orang akan tahu dan orang ramai akan belanja kepadanya Bapak Ibu.
Jadi kita istiqamah tetap apapun yang kita lakukan, baik di kantor, baik di pasar, di mana saja. Kalau namanya kebaikan, bikin terus. Kita tidak ada masalah dengan orang lain, Bapak Ibu. Konsisten kita. Tapi seperti kami katakan tadi, Bapak Ibu, kenapa istiqamah terhubung dengan salat? Kita lihat dalam surat Hud, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Artinya tetaplah kamu dalam kebenaran, kata Allah. Wastaqim, tetaplah. Itu istiqamah, Bapak Ibu. Jadi Allah tahu, Allah paham dengan hidup dan kehidupan ini, Bapak Ibu, banyak yang menggerutu kita. Sehingga kita tidak tetap dalam kebenaran itu, Bapak Ibu. Melihat orang sebelah, melihat kehidupan kawan, Bapak Ibu. Mau meleset orang itu, Bapak Ibu. Sehingga dia tidak bisa berlaku baik dalam kehidupannya. Tapi Allah katakan di sini, fastaqim kama umirta, dalam surat Hud. Tetaplah kamu dalam kebenaran itu. Apapun yang mengajak kamu untuk dalam tidak kebenaran, hanya kesenangan sementara. Saat kita meninggal, kita disiksa malaikat, Bapak Ibu. Kita akan disiksa malaikat untuk apa? Jadi untuk itu, Bapak Ibu, tetaplah kita dalam kebenaran ini, sehingga tak kalah kita meninggal nanti, wala takhafu wala tahzan, ya kata malaikat, jangan kamu takut dan jangan kamu cemas. Kuntum tu'adun, inilah yang dijanjikan Allah kepadamu, kata Allah. Malaikat, Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kami mengajak diri sendiri dan istiqamahlah kita dengan kebaikan. Nah, sekarang kita hubungkan, Bapak Ibu, kenapa istiqamah terhubung dengan salat? Dalam surat Hud ini juga Allah katakan, setelah Allah katakan fastaqim kama umirta, tetaplah kamu dalam kebenaran. Kemudian di ayat 114-nya, wa aqimus shalah, kata Allah, dan tegakkan salat. Jadi orang yang istiqamah itu contohnya orang yang salat. Kita ini, Bapak Ibu, yang salat setiap pagi subuh, orang dingin-dingin semuanya kita datang pagi ini, Bapak Ibu, ke masjid. Jadi Allah hubungkan dengan salat. Karena orang yang konsisten itu, Bapak Ibu, adalah orang yang salat. Itu nanti yang bisa istiqamah. Jadi yang mengajar manusia itu konsisten salat 5 waktu inilah. Tidak mudah salat 5 waktu di masjid berjemaah, tidak mudah, Bapak Ibu. Atau kita sendiri di rumah, tidak mudah kita tinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang masak, kita tinggalkan, tidak mudah itu. Jadi salat inilah salah satu mengajar kita untuk istiqamah. Allah tidak gandengkan ayat ini dengan puasa. Kenapa Allah tidak gandengkan dengan puasa? Puasa hanya sekali setahun. Tidak mungkin mendidik manusia istiqamah sekali setahun, Bapak Ibu. Dan puasa itu ada pula uzurnya. Uzurnya boleh kita tidak puasa kalau kita dalam halangan. Tapi salat tidak boleh. Selagi kita sadar kita harus salat. Allah tidak hubungkan salat ini dengan zakat. Ayat di surat Hud ini, Bapak Ibu. Allah katakan fastaqim kama umirta. Tetaplah kamu dalam kebenaran. Kemudian Allah katakan wa aqimus shalah, tegakkan salat. Allah tidak hubungkan dengan zakat. Karena zakat itu sekali setahun. Tidak mungkin manusia bisa konsisten diajar dengan itu. Allah tidak hubungkan ya kebenaran istiqamah ini dengan haji. Haji hanya siapa yang mampu. Boleh tak haji, kalau tidak mampu gugur. Ya, untuk kewajiban haji bagi yang tidak mampu. Jadi Allah tidak hubungkan istiqamah itu dengan haji. Tapi Allah hubungkan dengan salat ini. Karena orang yang menjaga salatnya yang 5 waktu ini, Bapak Ibu, itulah orang-orang yang luar biasa yang akan bisa istiqamah kerja-kerja yang lain. Jadi Bapak Ibu, menariknya ayat ini, ya, Allah hubungkan istiqamah itu dengan salat. Hanya salat inilah yang mendidik kita bahwa kita nanti bisa istiqamah. Kita bisa baca Al-Quran yang memang 1 lembar atau 1 juz 1 hari, tamat Al-Quran 30 juz sebulan. Hanya kita istiqamah, bisa sedekah kok 2.000 sehari. Istiqamah kita, Bapak Ibu. Kita bisa istiqamah kebaikan-kebaikan yang lain kita lakukan. Istiqamah kita salat tahajud, istiqamah kita salat duha, istiqamah kita salat puasa Senin Kamis, Bapak Ibu, kalau kita mampu. Ya tidak apa-apa, Bapak Ibu. Yang bisa mengajar itu hanya salat. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini dalam surat Hud ini kan kami katakan tadi, ya, judul ceramah kita, kenapa istiqamah terhubung dengan salat? Hanya salat inilah yang bisa mendidik manusia itu untuk konsisten dalam hidupnya, atau bahasa Al-Qur'annya istiqamah. Dan istiqamah itu uhibbu a'malu ilallah. Hanya inilah, ya, amal kerja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu insya-Allah ya, insya-Allah kita semuanya ya, insya-Allah sudah terbiasa salat waktu di masjid kita berjemaah atau sendirian, tapi usahakan kita tahu Bapak Ibu, salat inilah yang mengajar nanti kita bisa untuk konsisten apa-apa amal-amal yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu, tak kala kita meninggal nanti semua kita insya-Allah, dan kami yang menyampaikan, malaikat datang, wala takhafu wala tahzan, jangan cemas, kuntum tu'adun. Ini yang Allah telah janjikan kepadamu, Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua kita bahagia dengan amal-amal salat kita ini Bapak Ibu. Jagalah amal salat ini dengan sebaik-baiknya. Hanya orang yang salat ini yang akan bisa istiqamah, konsisten kalau gambaran Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.